Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bertemu lagi dengan Pak Nahas. Oke, sekarang Pak Nahas mau memberikan latihan soal ya, yaitu tentang usaha. Yang pertama adalah soal latihan 3.5 pada halaman 117 ya. Sebuah benda bermasa 4 kg, mula-mula diam, kemudian bergerak lurus dengan kecepatan 3 meter per sekon kuadrat. Usaha yang diubah untuk menjadi energi kinetik setelah 2 detik itu berapa? Jadi di sini ya, dari kecepatan 0 ke kecepatan tertentu dengan percepatan 3 meter per sekon kuadrat dan selama 2 detik usahanya berapa? Kita tahu bahwa usaha itu ya, W itu rumusnya itu bermacam-macam ya. Jadi rumusnya ada yang rumus dasarnya itu F kali S. Rumus yang lain itu adalah W itu adalah delta EK. Kemudian rumus yang lain lagi adalah W sama dengan delta EP. Nah, kita bisa pilih mana yang cocok saja ya. Di sini benda bergerak horizontal. Jadi kalau kita menggunakan delta W sama dengan delta EP itu tidak bisa ya, karena saat horizontal itu ketinggiannya sama. Jadi tidak mungkin kita menggunakan W sama dengan delta EP. Yang bisa adalah W sama dengan F kali S dan W sama dengan delta EK. Itu bisa. Nah, sekarang kalau kita menggunakan rumus W sama dengan delta EK ya. Ini berarti kita harus tahu kecepatan awal dan kecepatan akhir atau kecepatan pada kondisi 2. Di sini kecepatan awalnya ya, V1-nya itu 0 karena diam. Sedangkan V2-nya ini belum ada, maka kita harus mencari V2 dulu ya. Dengan cara apa? Ini kan ada percepatan, berarti kita menggunakan rumus GLBB. Nah, yaitu kalian tahu rumusnya kalau di GLBB adalah VT sama dengan V0 plus AT. Atau di sini kita tuliskan VT-nya itu V2, V0-nya V1, kemudian plus AT. V1-nya adalah 0 plus, kemudian A-nya adalah 3, kemudian T-nya 2. Dengan 6 ya, meter per sekon. Nah, dari sini maka kita bisa mencarinya usaha sama dengan delta EK. Ya, delta EK itu kita bisa tuliskan EK 2 dikurangi EK 1. EK rumusnya setengah M V2 kuadrat. Kemudian dikurangi setengah M V1 kuadrat. Kita masukkan setengah kali masanya, yaitu 4 kali V2 kuadrat. 6 kuadrat 36. Dikurangi setengah kali 4 kali 0 kuadrat, yaitu 0. Nah, ini setengah
dengan 4 itu 2 kali 3, 6, berarti 72 Joule. Nah, seperti ini. Kita juga bisa mencari usaha dengan menggunakan rumus dasarnya, yaitu W sama dengan F kali S. Nah, bagaimana caranya? Caranya yaitu F kita cari ya. Jadi, cara 2 ya. Caranya kita tuliskan di sini aja. F itu kita cari. F rumusnya adalah M kali A. Nah, M-nya adalah 4, A-nya 3. Berarti 12 Newton. Kemudian S-nya. Nah, di sini selama 2 detik, jarak tempuhnya berapa? Atau perpindahannya berapa? Kita menggunakan rumus nomor 3 di GLBB, yaitu S sama dengan V0 T plus setengah AT kuadrat. Atau dalam hal ini V0-nya adalah V1 ya. V1 kali T plus setengah AT kuadrat. V1-nya 0 kali T-nya 2 plus setengah kali 3 kali 2 kuadrat 4 sama dengan 0 ditambah ini setengah kali 3 kali 4 itu adalah 6 meter. Sehingga bisa kita cari W-nya F kali S. F-nya adalah 12, S-nya adalah 6, sehingga hasilnya sama yaitu 72 Joule. Oke anak-anak ya, bisa dipahami ya. Jadi kita bisa menggunakan beberapa rumus ini yang cocok. Soal berikutnya yaitu soal nomor 5 ya. UPN 3.2 halaman 122. Sebuah durian terjatuh dari ketinggian 5 meter dengan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Tentukan energi kinetik durian sesaat sebelum menyentuh tanah. Kemudian yang B, kelajuan saat itu. Nah, di sini perlu Pak Nahas tambahkan soalnya ini kurang, yaitu massa duriannya itu belum diketahui ya. Di sini ditambahkan yaitu 2 kg ya. Oke, kita jawab yang A ya. Jawab yaitu mencari energi kinetik saat menyentuh tanah. Kita menggunakan hukum kekekalan energi mekanik HKEM. Yaitu EM bawah sama dengan EM atas atau EP bawah ditambah EK bawah itu sama dengan EP atas tambah EK atas. EP bawah berarti M G H bawah plus EK atas. EK atas itu setengah M EK bawah ini ditanyakan. Jadi biarkan saja seperti ini rumusnya atau simbolnya ya. Sama dengan EP atas. EP atas M
GH atas tambah EK atas setengah MV atas kuadrat. Nah, sekarang yang H bawah ini kan nilainya 0 ini ya. Nah, jadi ini MGH bawah ini 0 plus setengah EK bawah ini tanyakan sama dengan MGH atas ya. M-nya itu 2 kali G-nya 10, H atas ini 5 meter ditambah. Nah, saat di atas ini benda jatuh bebas, jadi kecepatannya 0, berarti di sini 0. Sehingga diperoleh EK saat menyentuh tanah adalah 2 kali 10 kali 5, yaitu 100 Joule. Kemudian yang B. Yang B kelajuan saat itu, berarti kita tuliskan EK bawah itu 100 Joule. Sedangkan EK itu rumusnya adalah setengah MV bawah kuadrat sama dengan 100. Kita masukkan setengah, M-nya itu 2, kemudian V bawah ditanyakan sama dengan 100. Ini setengah kali 2 itu 1, berarti V bawah kuadrat sama dengan 100. Sehingga V bawah sama dengan akar dari 100, 10 meter per sekon. Oke. Bisa dipahami anak-anak ya. Sebetulnya anak-anak soal ini bisa kita kerjakan dengan rumus gerak jatuh bebas. Ya, bisa ya. Kita coba ya. Jadi kita menggunakan cara 2, yaitu gerak jatuh bebas. Tetapi materi yang Pak Naha sampaikan kali ini tentang hukum kalan energi mekanik. Jadi ini hukum kalan energi mekanik adalah cara lain untuk mengerjakan soal seperti ini. Walaupun sebelumnya kalian sudah mendapatkan materi gerak jatuh bebas. Tapi coba kita buktikan apakah hasilnya sama. Jadi ini menggunakan gerak jatuh bebas. Nah, kita yang pertama mencari yang B dulu, ya, kelajuan saat itu ya. Jadi kita menggunakan rumus nomor 3. Rumus nomor 3 itu gerak jatuh bebas itu kan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat, atau V0 kuadratnya tidak usah, plus 2 GH gitu ya. V0-nya itu 0 ya. Kemudian 2 kali 10 kali ketinggiannya 5. Nah, seperti itu. Nah, hasilnya adalah 2 kali 10 kali 5 adalah 100. Sehingga VT-nya akan ketemu akar 100, yaitu 10 meter per sekon. Jadi ini B-nya ini ketemu dulu ya. Nah, ini tidak apa-apa. B dicari dulu. Kemudian yang A kita cari, yaitu energi kinetik EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Setengah kali masanya 2 kali V kuadrat 100. Hasilnya adalah 100 Joule. Jadi sama hasilnya anak-anak ya. Berikutnya soal yang terakhir, soal latihan 3.11 pada halaman 125, yaitu tentang
daya. Via memerlukan waktu 24 sekon untuk menaiki sebuah tangga dengan ketinggian 6 meter. Jika massa Via 42 kg, hitunglah daya Via naik tangga tersebut. Nah, di sini Via itu naik, berarti Via itu membawa massa dirinya dari ketinggian 0 ke ketinggian 6 meter. Nah, di sini ada perbedaan ketinggian. Jadi kita itu bisa memanfaatkan rumus W sama dengan delta EP. Nah, ini perlu kita tuliskan bahwa untuk daya ya, jadi yang anak-anak hafalkan biasanya itu W rumusnya P kali T. Sedangkan yang ditanyakan adalah P-nya. Nah, jadi bisa kita tuliskan P sama dengan W dibagi T. Sedangkan W-nya ini atau usaha ini kita menggunakan rumus delta EP saja ya. Delta EP. Nah, kemudian delta EP berarti EP atas ya. EP yang atas dikurangi EP yang bawah ya. Yang atas EP-nya lebih besar daripada yang bawah. Jadi yang atas dikurangi yang bawah. Bagi T. Kita tuliskan EP M G H atas min M G H bawah dibagi T. Kita masukkan angkanya, M-nya yaitu 42 ya, 2, G-nya 10 kali H atas 6 meter dikurangi H bawah kan 0 hingga MG kali H 0 baru dibagi T. Waktunya adalah 24. Nah, ini kita sederhanakan berapa? 24 dengan 6. Nah, itu 6 habis, 24 tinggal 4. Ini. Terus 4 sama 10, ini 5, ini tinggal 2. Kemudian 2 dengan ini 21 ya. Kali 5 berarti hasilnya adalah 1 kali 5, 5. Kemudian ini 10. Nah, satuannya watt ya. Oke anak-anak, mudah-mudahan kalian bisa memahami latihan soal ini. Kalau belum paham silakan dilihat terus, diputar terus sehingga kalian bisa paham. Kemudian kalian bisa menerapkan pada soal-soal latihan di bukunya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.